Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu bi khairi kitabin unzil wa akramahum bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alahum bil islami khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah Majelis Subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Huda. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di penghujung tahun miladiah 2022 kita masih dapat hadir memenuhi panggilan Allah salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majelis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak sekali lagi, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus orang-orang yang sudah berkiprah dan berbuat banyak buat Masjid Jami' Nurul Huda ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridho Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Dan kita yang akan menutup perjalanan tahun miladiah 2022, kita mohon kepada Allah, jika ada salah dan dosa kita semuanya, nastaghfiruka ya Rabb, kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Namun jika ada amal soleh yang kita lakukan di tahun ini 2022, kita mohon kepada Allah, nas'aluka ya Rabb an tataqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana. Terima ya Allah amal baik kami, jangan putuskan harapan kami ya Allah. Bitilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyiral muslimin, masyiral muslimat,
Sebelum nanti kita lanjutkan kajian kita di buku Bidayatul Hidayah, pagi hari ini tentang Adabu Ar-Rijlain. Hari ini adalah penghujung dari tahun miladiah 2022. Orang biasanya melepas dan menyongsong kehadiran tahun baru, melepas tahun 2022 menyongsong tahun 2023, itu pada umumnya menggelar panggung-panggung hiburan, panggung-panggung hura-hura, bahkan lebih jauh mungkin panggung-panggung maksiat, karena ada ikhtilat baina rijal wan nisa. Hotel-hotel mungkin kalau di Jakarta sekarang sudah full booking. Na'udzubillah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar. Banyak orang, remaja-remaja. Na'udzubillah, sekali lagi saya katakan, menyongsong kehadiran tahun baru itu, mereka melakukan seks bebas. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini muncul panggung-panggung tandingan. Bukan cuma panggung-panggung hiburan, tapi muncul panggung-panggung tandingan, panggung muhasabah. Masjid-masjid, musola-musola, majlis-majlis taklim akhir-akhir ini sering mengadakan muhasabah. Berzikir, bertahlil, bertahmid, memuji, mengagungkan, membesarkan, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Istiqlal mengadakan, Atin mengadakan, dan banyak lagi tempat-tempat yang lain. Ini menyelenggarakan di malam perpisahan dengan tahun 2022-2023 ini acara yang positif, panggung-panggung muhasabah. Di hadapan kita jadi ada pilihan saat ini. Mau berada di mana kita ini? Mau berada di panggung-panggung hiburan? Mau berada di panggung-panggung hura-hura? Atau justru kita berada di majlis-majlis zikir, majlis-majlis muhasabah? Ayat yang sering dijadikan petunjuk untuk melakukan ini adalah Al-Hasyr yang tadi ketika salat subuh kami baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk menyongsong hari esok. Kalau kata Sayyidina Umar, yang dimaksud dengan hari esok adalah Yaumul Ardil Azim, Yaumul Ardil Akbar, hari pameran agung. Pada hari itu la takhfa khafiyah, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, Sayyidina Umar sering sekali itu dikutip oleh banyak orang di saat-saat, di momen-momen seperti ini, ajakan untuk muhasabah. Hasibu anfusakum, ayo lakukan introspeksi diri, muhasabah. Qabla an tuhasabu, sebelum amal-amal kita ini diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Ustadz Dr. Khalid bin Husain Abdurrahman, dia menulis begini, hal khalauta binafsika yauman fahasabtaha amma badara minal aqwali wal af'al. Pernahkah engkau suatu hari itu menyendiri lalu melakukan muhasabah akan apa-apa yang telah keluar dari mulut-mulut kita, akan apa-apa yang telah kita lakukan? Hal hawalta yauman an ta'udda sayyi'atika kama ta'udda hasanatika. Pernahkah engkau suatu hari berusaha untuk menghitung salah dan dosamu sebagaimana engkau menghitung kebaikan-kebaikanmu? Sayyidina Umar bilang, hasibu anfusakum,
Wazinuha qabla an tuzan. Ayo timbang-timbang amalan kita. Mana lebih dominan, mana lebih banyak amal soleh ketimbang amal salahnya. Fa innahu ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yaum. Kalau kita melakukan muhasabah sekarang hari ini, maka esok yaumul ardil akbar, hari pameran agung, kata Sayyidina Umar, itu akan terasa lebih ringan bagi kita semuanya. Tazayyanu, berhiaslah dengan amal soleh untuk menghadapi hari pameran agung tersebut. Yauma idzin, pada hari itu, tata'arraduna la takhfa minkum khafiyah. Allah Subhanahu wa taala akan memamerkan, menampilkan, mempertontonkan, memperlihatkan semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dulu melakukan muhasabah. Sayyidina Umar itu kalau sudah membaca surat At-Tur sampai di ayat 7 ayat 8 menangis, baka washtadda bukauhu. Nangis, bahkan tangisannya itu menjadi-jadi. Bahkan bukan cuma itu, setelah dia membaca ayat ini, dia seperti orang yang jatuh sakit, diam 1000 bahasa. Sampai sahabat-sahabat yang lain datang silih berganti, iadah berkunjung kepada Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar bilang, saya tidak sakit. Ma'asyiral muslimin, ketika dia ketemu dengan firman Allah di surat At-Tur, inna azaba rabbika lawaqi ma laha min dafi'. Di sini dia menangis. Sesungguhnya azab Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur ini di ayat 7, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Kalau sudah terjadi, katanya, malaha min dafi', tidak ada orang yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata dilanjutkan oleh putranya Sayyiduna Abdullah ibnu Umar. Cuma yang dibaca kalau Sayyiduna Abdullah ibnu Umar bukan At-Tur. Dia muhasabahnya melalui surat Al-Mutaffifin sampai di ayat 6, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yatawfun, sampai di firman Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sampai di ayat 6 ini, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu, yaumul ardil akbar, hari pameran agung, hari pembalasan, semua manusia berdiri berjajar satu-satu di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Sayyidina Abdullah kalau sudah baca ayat ini, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, dia berhenti. Lalu zarafatil uyun, matanya itu, pipinya itu dibasahi dengan air mata karena dia tadabbur, melakukan muhasabah. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau Sayyidina Utsman beda lagi. Sayyidina Utsman muhasabahnya itu kalau sudah diingatkan akan kuburan, nangis dia, balat lihiyatuhu, sampai jenggotnya itu basah-basah karena air mata. Lalu ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, zakarnaka ya Utsman al-jannata wan nar wa lam tabki, wa zakarnaka al-khabar wa qad baqaita. Kami ingatkan engkau wahai Sayyidina Utsman akan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi tatkala kami sebutkan engkau akan kuburan, engkau menangis. Lalu apa kata Sayyidina Utsman? Al-khabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata Sayyidina Utsman, kuburan itu persinggahan pertama di perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Perjalanan panjang. Nanti ada kiamat, nanti ada mahsyar, nanti ada hisab, nanti ada mizan, nanti ada sirat yang ujungnya itu surga dan neraka. Perjalanan panjang. Tapi perjalanan panjang ini kata Sayyidina Utsman
persinggahan pertamanya itu, halte pertamanya itu kuburan. Kalau di kuburan, di halte pertama seseorang sudah selamat, bisa dipastikan, kata Sayyidina Utsman, perjalanan selanjutnya dia akan mendapatkan banyak kemudahan. Tapi kalau di halte pertamanya kuburan, seseorang sudah sengsara, bukan ni'matul khabar yang didapatkan, tapi azabul khabar. Bukan raudhah min riyadil jannah, tapi justru sebaliknya hufrah min hufarin niran. Kata Sayyidina Utsman, sudah bisa dipastikan perjalanan selanjutnya dia akan mendapatkan banyak kesulitan. Masyiral muslimin, ada muhasabah qoblal amal, ada muhasabah ba'dal amal. Kalau muhasabah qoblal amal itu, berfikirlah terlebih dahulu sebelum berucap, sebelum berbuat. Jangan tidak ada kontrol sama sekali. Berucap tapi kemudian ucapan kita menuai badai. Berbuat, apalagi pengambil kebijakan, memutuskan sesuatu tanpa dilakukan muhasabah, dipikirkan resiko-resiko, implikasi-implikasinya. Setelah diputuskan akan menuai badai. Ini yang disebut dengan muhasabah qoblal amal. Kata Sayyidina Hasan rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Kata Sayyidina Hasan, Allah merahmati seorang hamba yang ketika dia akan bertekad melakukan sesuatu, dia pikirkan baik-baik, dia renungkan, dia muhasabahi. Kalau semata-mata karena Allah, dia lakukan. Kalau bukan karena Allah, dia tinggalkan. Tapi yang umum muhasabah adalah muhasabah ba'dal amal. Kalau kata Ibnul Qayyim, tahapan-tahapannya, lakukan muhasabah bermula dari yang difardukan oleh Allah. Fa in ra'a fiha naqsan tadarakahu. Lakukan terhadap yang difardukan oleh Allah. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita. Kalau ada salah dan dosa, ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, ada tidak kesempurnaan, tadarakahu, dia susulkan. Setelah bermuhasabah terhadap yang difardukan, baru bermuhasabah akan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau ternyata irtakaba minha syai'an, kalau kita melakukan salah dan dosa, maka tadarakahu bitaubati wal istighfar. Kita segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah muhasabatun nafsi ala harakatil jawari. Nah, salah satunya ini muhasabah nanti tentang kemana kita langkahkan kaki kita. Maka muhasabah tentang kalamun nas, kalamul lisan, apa yang sudah kita ucapkan dari mulut kita. Kemudian masyul rijlain, kemana kita langkahkan kaki kita. Batsul yadain, kita apa yang kita gerakkan, yang sudah kita ambil dengan tangan kita. Aminal halal, aminal haram, apa itu dihalalkan atau diharamkan oleh Allah. Wa nazarul ain, mata kita untuk apa kita pergunakan. Saya yakin, ini sering saya katakan, yang punya handphone Android pasti matanya sering tertuju ke handphonenya. Kita yang muslim, yang mukmin, saya tidak terlalu yakin kalau semua kita itu kerap kali itu memandang ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita baca, kita lafalkan. Masyiral muslimin, ada banyak sarana fasilitas untuk kita bisa melakukan muhasabah. Salah satunya misalkan huduru majalisil ilm wal wa'zi wat tadhkir, sering-sering hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di dalamnya disampaikan mau'izah, nasihat, majlis-majlis yang di dalamnya ada zikir, mengajak kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada juga dengan suhbatul akhyar alladzina yuhasibuna anfusahum, sering-sering bergaul dengan orang-orang yang baik yang kerap kali melakukan muhasabah.
Teman yang sejati itu bukan teman yang seringkali membuat kita tertawa, bukan. Tapi teman yang sejati itu adalah teman yang sering membuat kita menangis. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Teman sejatimu teman yang kadang membuat kamu menangis. Bukan teman sejati itu yang kerap kali membuat kita tertawa terbahak-bahak. Yang mengajak terus untuk hanyut tenggelam dalam maksiat. Seperti misalkan di peralihan tahun, ajakan ayo kita ke panggung-panggung hiburan. Bukan yang seperti itu. Tapi yang selalu mengingatkan, ente sudah tua, suuban sudah di kepala, kamu sudah beranak bercucu. Apa untuk ini, untuk maksiat terus kita akan habiskan umur kita. Kemudian, nah ini yang harus kita hindari. Lakukan muhasabah dengan al-bu'du an amakinil lahwi wal ghaflah. Jauhi, ini untuk bisa muhasabah. Jauhi tempat-tempat yang kadang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan kita ada pilihan sekali lagi. Pilihannya adalah kita akan habiskan di mana malam peralihan tahun ini 2022 menuju 2023. Di panggung-panggung hiburan, di panggung-panggung hura-hura, atau di panggung-panggung yang di dalamnya ada muhasabah, ada zikir, mengingatkan kita akan Allah, mengingatkan kita akan salah dan dosa-dosa kita semuanya. Salah satunya ajakan, ini di kajian kita, ayo jangan sampai kaki kita nanti malam kita langkahkan ke tempat-tempat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Adabu Arijlain. Ini tulisan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Adabu Arijlain, adab kedua kaki kita. Wa amma rijlan fahfadhuma an tamsiya bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultanin zalimin fal masyu ila salatinidh dhalamah min ghairi daruratin wa irhaqin ma'siyatun kabiratun fa innahu tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Subhanallah. Ini kelihatannya Al-Ghazali ini sering mengkritisi pemimpin-pemimpin yang dia kadang-kadang keluar dari norma-norma Allah, dari aturan-aturan Allah, dari keadilan. Kata beliau, jaga kedua kakimu. Jangan sampai engkau langkahkan ke tempat-tempat yang haram. Di sini kalau di keterangannya Maraqi al-Ubudiyah, di antaranya adalah ke tempat yang di situ ada orang menggunjing orang lain. Tajassusu auratil muslimin, menyelidiki kekurangan orang lain. Kemudian autasabihima ila babi sultan. Ini yang dikritisi oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jangan kau langkahkan kakimu ke pintu penguasa yang zalim. Maka jika engkau langkahkan kakimu ke pintu penguasa yang zalim, padahal tidak ada keperluan yang begitu mendesak. Kalau dulu pemimpin-pemimpin itu terbuka pintunya lebar-lebar buat orang-orang yang datang ingin menyampaikan wa'idhah, nasihat, teguran kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Maka falmasyu ila salatinidh zalimah, falmasyu ila salatinidh zalamah, engkau langkahkan kakimu ke pintu-pintu penguasa yang zalim padahal tidak ada kepentingan yang begitu mendesak. Misalkan untuk tazkir, mengingatkan dia dari kekeliruannya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ini maksiyah, dosa besar, maksiyatun kabiratun. Bahkan kata beliau, engkau telah merendahkan dirimu buat orang-orang yang kerap kali melakukan kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dia juga kalau di keterangannya ini ada semacam tulisan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar.
Wa qad amara Allah Ta'ala bil i'rad anhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita semuanya untuk berpaling dari orang-orang yang kerap kali melakukan kezaliman, terutama as-salatin adz-dzalamah, pemimpin-pemimpin yang kerap kali melakukan kezaliman. Kemudian dikutip firman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong, janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang kerap kali melakukan kezaliman. Jadi jangan dibiarkan, jangan direndahkan diri kita untuk berada di pintu orang-orang yang kerap kali melakukan kezaliman. Apa dampaknya? Apa resikonya? Fatamassakumun nar. Kamu akan terjilat api neraka nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa huwa takdzirun lisawadihim. Kalau kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat orang-orang yang melakukan kezaliman, terutama as-salatin adz-dzalamah, penguasa-penguasa yang melakukan kezaliman, takdzirun lisawadihim, ini secara tidak langsung adalah menambah banyak jumlah mereka. Kalau kita sudah melakukan ini, besok mungkin akan bertambah lagi. Ternyata yang kami lakukan ini dapat dukungan. Buktinya mana? Lah itu ulama-ulama itu datang ke kami. Dia bukan malah menghardik kami. Ini seakan-akan dukungan kepada mereka. Akhirnya jumlah mereka ini akan bertambah dan bertambah. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Di dalam hadis disebutkan khairul umara alladzina ya'tunal ulama wa syarrul ulama alladzina ya'tunal umara. Tuh, hati-hati. Sebaik-baik umara, sebaik-baik para penguasa adalah yang datang kepada para ulama. Datang untuk apa? Minta nasihat. Minta nasihat akan salah dan kekeliruannya. Wasyarul ulama, seburuk-buruk ulama adalah ya'tunal umara, yang mendatangi pintu-pintu para penguasa, apalagi kalau penguasa itu melakukan kezaliman. La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah. Kemudian wa inna dzalika lisababi talabi malahum, lisababi talabi malihim fahuwa sa'yun ilal haram. Kenapa? Kalau ada ulama-ulama itu dikatakan datang ke pintu para penguasa itu, apalagi penguasa yang korup itu, karena ulama ini ulama yang hamhu ad-dunya katanya, yang datang ke sana itu li talabi malihim. Li talabi malihim artinya menjulurkan tangannya, minta jatah dia. Ini sa'yun ilal haram. Ini perjalanan menuju ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ini ada pemimpin-pemimpin pesantren di tempat kita ini, di Indonesia ini. Ada ketika ada sebuah partai yang begitu berkuasa, dia mengatakan haram untuk mendapatkan bantuan dari partai tersebut. Lebih baik katanya jalan atau akses ke pesantren kami itu tidak teraspal, ketimbang teraspal tapi bantuan dari partai tersebut. Sampai begitu hati-hatinya ulama-ulama kita dulu. Kalau sekarang banyak ulama-ulama ini datang kepada penguasa la liwa'dhihim liirsyadihim, bukan untuk menasihati mereka, memberikan petunjuk kepada mereka agar berada di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah, tapi kedatangan mereka kepada para penguasa hanya untuk minta jatah, talabu malihim. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghina dhahaba thulutsa dinihi. Lihat nih, man tawadha'a, barang siapa yang merendahkan diri, li ghaniyin shalihin, kepada orang kaya, padahal orang kaya itu
orang yang soleh, kaya, soleh, tapi ada orang datang ke hadapan mereka lighinahu, datang kepada orang kaya yang soleh tadi bukan karena ingin mencari misalkan kesalehannya untuk mendapatkan bagaimana dia bisa menjadi orang yang soleh, tapi lighina. Kadang kan ada orang kaya, dia sudah kaya, soleh lagi, tapi kalau ada orang yang berjalan ke tempat orang yang kaya lagi soleh tadi bukan karena kesalehannya, tapi karena lighina, karena kekayaannya, maka dia sudah merendahkan dirinya. Wa dhahaba thulutsa dinihi, bahkan 2/3 dari keberagamaan dia sudah hilang. Jadi kalau ada kalau ada orang datang kepada orang soleh tapi kaya, datangnya bukan untuk mencari tahu akan kesolehannya, tapi datangnya hanya ingin mendapatkan kekayaannya, maka zahaba thulutsa dinihi, sudah hilang 1/3 dari keberagamaannya, dari adabnya. Hadza fi ghaniyin soleh, ini kalau kita datangi orang kaya yang soleh. Maka di dalam buku ini ditanya berbalik nih, pertanyaan balik. Fama dhannuka bil ghaniyidz zalim, kalau kepada orang kaya yang soleh saja kita tidak boleh karena semata-mata ingin mencari kekayaan, bukan untuk mendapatkan kesolehannya, bagaimana menurut kamu kalau kita langkahkan kaki kita ke tempat orang kaya yang zalim, bil ghaniyidz zalim, sementara yang kaya soleh saja nggak boleh. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di sini ada ungkapan begini, wal makna annal adab salasah. Adab itu ada 3 macam, etika itu ada 3 macam. Adabun ma'allah, etika kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita nih sholat itu, orang laki-laki itu cukup auratnya itu pusar sampai lutut. Maka kalau ada orang sholat itu yang penting pusar dan lututnya tertutup, selesai sudah. Nggak berbaju nggak apa-apa. Kalau secara fikih begitu. Tapi di mana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nanti adabun ma'a Rasulillah, adab kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengangkat suara lebih tinggi dari suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu sahabat kalau sudah duduk di hadapan Rasulullah nggak berani dia mengangkat mukanya gitu, memandang, nggak berani, dia begini aja. Seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung katanya, dan nggak ingin burung tadi itu terbang karena mungkin gerakan kepalanya, jadi begini saja. Itu adab mereka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adabun ma'amatin nas, ada juga adab terhadap orang kebanyakan, orang pada umumnya. Fa idza tawadhu'a li ghaniyin zahabal adaban. Ini kan ada 3 tadi. Kalau seseorang itu merendahkan dirinya kepada seseorang bukan karena kesalehannya, tapi karena kekayaannya, maka tadi kalau adab itu ada 3 macam, 2/3 dari adab tersebut sudah hilang. Apa yang hilang? Al-adab ma'allah wal adab ma'a Rasulillah. Adab sama Allah dan adab terhadap Rasulullah. Maka tinggal 1 katanya, adabun wahidun. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut. Wa alal jumlah fa harakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaika. Singkatnya, seluruh gerakan kita, diamnya kita dengan seluruh anggota tubuh kita, ini adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bergerak, melangkahkan kaki kita, membuka mata kita, telinga kita masih bisa mendengar yang baik-baik. Ini semuanya adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mata nih. Ya Allah, saya nggak bisa membayangkan kalau sebelum tidur kita masih bisa mungkin memandang indahnya alam ini. Tapi begitu kita
terbangun dari tidur kita, ternyata semuanya itu gelap. Dan ada orang yang diuji seperti itu, menangis dia sejadi-jadinya. Tatkala pandangannya itu dikembalikan, subhanallah, dia menjadi orang yang amat sangat bersyukur karena pandangannya itu sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita lakukan muhasabah. Bagaimana kalau mata kita yang setiap hari ini memandang yang indah-indah di atas muka bumi ini, satu saat ketika kita terbangun dari tidur kita, ternyata pandangan kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan berteriak, "Ya Allah, kembalikan pandangan kami." Kalau engkau kembalikan pandangan kami, maka akan kami pakai untuk terus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Tapi biasanya orang kalau sudah dikembalikan pandangannya, sehari dua hari dia terus baca Al-Quran, tapi kemudian dia lupa lagi dari bacaan ayat-ayat suci Al-Qurannya. Fala tuharik syai'an minha fi ma'siyatillah. Jangan sampai engkau gerakkan salah satu dari anggota tubuhmu, tanganmu, kakimu, matamu, telingamu, penciumanmu, hidungmu, mulutmu, untuk melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'milha, pergunakan, kata Al-Imam Al-Ghazali, fi ta'atillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabaluhu. Nah ini hati-hati juga nih. Ketahuilah, jika kalian ini bermalas-malas, taksir, tidak bersemangat untuk melakukan yang baik-baik dengan anggota tubuh kita, fa'alaika wabaluhu, kamu akan menanggung akibat buruknya. Maka ada firman Allah itu yang bunyinya, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Tapi yang buruk-buruk itu, kalau tertimpa musibah, jangan salahkan orang dulu. Famin nafsi, datangnya dari kita sendiri. Mungkin kaki kita langkahkan ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Tangan kita kerap kali kita pakai untuk mengambil yang bukan hak kita. Mata kita, telinga kita, mata mungkin kita pakai untuk melihat, memandang yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga dengan telinga kita, mungkin mendengar gunjingan orang lain. Subhanallah, hati-hati dengan itu. Fa in wa in syammarta fa ilaika ta'udu thamratuhu. Tapi kalau kita menyegerakan dengan anggota-anggota tubuh kita, kita pakai, kita langkahkan pagi hari ini, terbangun, lisan kita langsung mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau dulu Nabi begitu bangun dari tidurnya, yang dibaca ayat Quran surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, terus sampai akhir. Alladzina yadhkuruna, itu dulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun, mulut kita ini sammaro, bersegera melakukan ketaatan atau tidak. Tapi kalau kita melakukan ketaatan, ta'udu thamratuhu, buahnya itu akan kembali kepada kita semuanya. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Allah enggak butuh sebetulnya. Jadi kalau kita melakukan yang baik-baik bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Allah itu kita tidak sembah, dia tidak menjadi kecil. Tapi justru kalau kita menyembah Allah, kita akan menjadi besar di mata Allah, di mata manusia. Lagi lihat, wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Allah enggak butuh sebetulnya. Dengan amal-amal soleh kita enggak butuh. Tapi kalau kita melakukan amal soleh, Allah pun akan memberikan buah dari amalan kita dengan buah yang baik. Sebaliknya kalau kita melakukan amal salah, maka wabal, akibatnya keburukannya akan kembali kepada kita semuanya. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Itu semuanya adalah buah dari apa yang kita lakukan. Kita yang akan bertanggung jawab. Rahinah,
bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan. Yang baik-baik insya Allah akan membuahkan yang baik. Yang buruk akan membuahkan yang buruk. Wa iyyaka an taqula, ini jangan sampai terucap dari mulut kita ini. Kata Al-Imam Al-Ghazali, innallaha karim rahim yaghfiru dzunub lil usad fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batilun. Ini hati-hati nih, kata Al-Imam Ghazali dengan ucapan ini. Kata Al-Imam Ghazali, innallaha karim. Jangan sampai hindari ucapan ini, hati-hati dengan ucapan ini. Innallaha karim, Allah itu Maha Pemurah, Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Yaghfiru dzunub, Dia akan mengampuni dosa-dosa al-usad, orang-orang yang bermaksiat. Hati-hati ini dengan ucapan ini. Kalau kita salah menempatkan ucapan ini, maka kita akan dengan mudah melakukan maksiat. Enggak apa-apa, maksiat aja. Nanti kan Allah itu karim, Allah itu rahim, Allah itu yaghfirudz dzunub, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengasih. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Besok bermaksiat lagi, besok bermaksiat lagi. Ini hati-hati dengan kata-kata ini. Ya. Allahu Karim, Allahu Rahim, yaghfirudz dzunub lil usad. Ini kata Al-Imam Ghazali, ini kalimat hak. Ini sebetulnya kalimat yang benar nih. Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah mengampuni dosa. Tapi hati-hati. Kalau dipergunakan kata Al-Imam Al-Ghazali, urida biha batilun. Kalimat yang benar tapi dipakai untuk kebatilan. Maksudnya apa? Melegalkan maksiat-maksiat yang dilakukan. Nanti kan saya bisa bertaubat. Siapa yang tahu bahwa umur kita akan memanjang sampai kita bisa bertaubat akan salah dan dosa kita. Wa sahibuha, kata Al-Imam Al-Ghazali, yang mengucapkan kata-kata ini kalau dipakai untuk kebatilan, pelakunya itu mulaqabun bil hamaqah. Kata Al-Imam Ghazali, ini pelakunya itu diberi julukan dengan orang yang dungu. Hati-hati. Ini sebetulnya kalimat ini benar. Allah itu Rahim, Allah itu Karim, yaghfirudz dzunub. Tapi hati-hati kalau kalimat ini dipakai untuk kebatilan, melegalkan maksiat-maksiat yang kita lakukan dengan alasan nanti juga Allah mengampuni kita. Ini kata Al-Imam Ghazali, pelakunya yang mengucapkan ini dengan tujuan untuk kebatilan, maka dia sudah dijuluki sebagai orang yang dungu, mulaqabun bil hamakah. Mulaqabun bil hamaqati bitaqlibi Rasulillah haitsu qala, dengan laqab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul bunyinya begini, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua ini biasanya kita hadis ini kita ayat bunyinya wal ajiz, tapi di ayat di sini yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali wal ahmaq, orang yang dungu. Man atsba'a nafsahu hawaha, yang hawa nafsunya itu yang selalu memperturutkan, yang jiwanya selalu memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, lalu berangan-angan padahal dia sudah memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang qayyis, orang yang beruntung, orang yang cerdas, orang yang pintar, yang selalu menundukkan hawa nafsunya, berbuat untuk menyongsong hari esok. Kata Imam Al-Ghazali mengutip hadis Rasul, al-ahmaq, orang yang dungu yang mana? Orang yang dungu adalah yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, lalu dia berangan-angan, ntar juga Allah mengampuni saya, karena Allah Maha Pengasih, karena Allah Maha Penyayang, karena Allah kerap kali mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bermaksiat. Akhirnya bermaksiat lagi, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi. Maka kata Al-Imam Ghazali, orang yang tamanna 'ala Allahi al-amani, maka dia dikatakan sebagai orang yang al-ahmaq, orang yang dungu. Wa'lam anna qaulaka hadza yudahi'u qaula man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddin min ghairina. Nih hati-hati nih. Ini juga subhanallah, Al-Ghazali selalu memberikan tamsil-tamsil, analogi-analogi. Yang tadi katanya kalau ada orang kerap kali tenggelam dalam maksiat, lalu dia berangan-angan
bahwa Allah akan mengampuni segala salah dan dosanya karena Allah Maha Penyayang, dan itu dijadikan alasan untuk terus bermaksiat. Ini kata Al-Imam Ghazali sama saja dengan orang yang ingin menjadi faqih. Yuridu an yasira faqihan, mau menjadi orang yang faqih, yang alim dalam urusan agama, fi ulumuddin. Tapi min ghairi ayyadarusa ilman, mau jadi faqih tapi nggak mau belajar. Sama katanya begitu. Ini sama saja dengan orang yang faqih, pengen menjadi faqih dalam urusan agama tapi tidak pernah mau belajar. Wastaghala bil batalah, malah sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Batalah itu artinya ya pengangguran, duduk di majelis ilmu nggak mau, maunya santai-santai saja. Sama dengan yang tadi katanya. Allah kan Rahman, Allah kan Rahim, nggak apa-apa kita bermaksiat, entar juga Allah ampuni. Jadi ini ungkapan ini kata Imam Al-Ghazali dijadikan alasan bagi seseorang untuk bermaksiat. Kata Imam Ghazali, orang yang seperti itu ahmak, itu orang yang dungu. Sama dungunya orang yang ingin menjadi faqih dalam urusan agama tapi nggak pernah mau belajar. Min ghairi ayyadarusa ilman. Tapi istaghala bil batalah, terus dia menunda-nunda waktunya, bersantai-santai, tidak mau menuntut ilmu. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Kalau ada orang tidak pernah merasakan sulitnya belajar meskipun sesaat. Jadi belajar itu sampai kapan? Sampai kita capek. Itu kalau dulu nuntut di bangku ilmu, ngantuk-ngantuk terus paksakan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan dzullat ta'allum, hinanya atau capeknya orang belajar meskipun hanya sesaat, tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi, maka dia akan menanggung kebodohan sepanjang hayatnya. Jadi mimpi kalau ada orang pengen menjadi seorang yang alim tapi dia tidak pernah mau belajar, tapi dia justru menghabiskan waktunya tenggelam dalam suasana hura-hura santai. Wa qala innallaha karim. Ini sama dengan yang tadi nih. Innallaha karim rahim qadirun ala ayyufida ala qalbi minal ulum. Ini ucapannya begitu nih. Allah kan maha mulia, Allah kan maha rahim. Allah kan kuasa untuk melimpahkan ke dalam hati saya ilmu yang saya inginkan. Memang ada, Pak. Memang ada yang begitu. Orang tanpa belajar, ini ceritanya bukan cerita isapan jempol, mengabdi sama kiainya. Orang-orang belajar, dia enggak bekerja untuk kiai. Sampai satu saat dia pamit, kiai kalau begitu saya pulang aja dah, panggil sini. Karena dia sudah mengabdi begitu baik, buka mulut kamu, diludahin sama kiainya. Oh, besok-besok dia menjadi alim langsung tanpa belajar. Ada tuh yang begitu. Ada yang begitu. Tapi sama Al-Imam Ghazali ini jangan berharap yang begitu lebih banyak. Kata Al-Imam Ghazali, ini kalau ada orang yang ngomong seperti ini sama dengan yang seperti di atas nih. Innallaha karim. Allah itu maha baik. Allah itu maha rahim. Dia kuasa untuk memberikan, melimpahkan ilmu ke dalam hati seseorang tanpa dia belajar. Ini sama bodohnya katanya dengan orang yang tadi. Silahkan bermaksiat, Allah kan maha rahim, dia nanti akan mengampuni dosa-dosa saya. Ini ala qalbi minal ulum ma afadau ala qulubi anbiya'ihi. Persis katanya seperti Allah melimpahkan ilmunya kepada para nabi-nabinya, kepada para wali-walinya, min ghairi juhdin, tanpa harus bercapek-capek, wa tikrarin, mengulang-ulang menuntut ilmunya, sampai harus begitu tuh. Memang ada, saya katakan, orang yang seperti ini tanpa belajar tapi dia bisa cerdas, bisa punya ilmu agama yang begitu mumpuni. Tapi kita ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, ini jangan berharap banyak dengan yang seperti itu. Kalau mau punya ilmu, ya kerja, usaha, belajar sungguh-sungguh, sampai antum merasa capek dalam menuntut ilmu itu.
Wa huwa kaqauli man yuridu malan fayatrukal hirasata wat tijarata wal kasba wa yata'attal. Sama juga nih yang ketiga nih. Itu seperti orang yang pengen punya harta, kata Al-Imam Al-Ghazali. Pengen punya harta tetapi tidak mau bekerja. Tidak mau misalkan mencangkul dia, membajak sawahnya, tidak mau berdagang, tidak mau berusaha, wa ta'attal, wa yata'attal, artinya maunya nganggur aja. Kalau Allah kasih kan ada, memang ada Pak orang. Dia duduk aja di majelis zikirnya dia. Tapi di rumahnya banyak duit itu. Ada. Yang begitu tuh ada. Dari mana? Wallahu a'lam dah. Tapi kita ini kata Al-Imam ente jangan seperti orang yang ini. Pengen punya harta, yuridu malan, fayatrukal hirasa, tapi nggak mau bercocok tanam. Wa yatrukat tijarah, nggak mau dagang. Wa yatrukal kasab, nggak mau usaha. Wa yata'attal, tetapi hidupnya nganggur. Subhanallah. Wa qala innallaha karim, lalu dia ngomong, Allah itu kan maha mulia, Allah itu kan maha dermawan. Walahu khazainus samawati wal ard, Allah memiliki pundi-pundi, pundi-pundi harta, pundi-pundi kekayaan di langit dan di bumi. Pundi-pundi kekayaan di langit dan di bumi. Ngomongnya begitu. Wa huwa qadirun ala an yutalli'uni ala kandin min quduzin astagni bihi anil kasab. Allah kan kuasa untuk memperlihatkan kepada saya pundi-pundi tadi, tempat-tempat menyimpan uang tadi, tempat-tempat menyimpan harta tadi, astagni bihi anil kasab, tanpa saya harus usaha. Ini sama bodohnya dengan yang di atas, karena ini ahmak nih orang. Pengen punya harta tapi tidak mau usaha dengan alasan Allah kan maha dermawan. Allah punya pundi-pundi kekayaan di langit dan di bumi, dan Allah kuasa untuk memperlihatkan pundi-pundi kekayaannya meskipun saya tidak berusaha. Faqad fa'ala dzalika li ba'di ibadi, betul memang Allah pernah melakukan itu kepada sebahagian hambanya. Ada orang tanpa usaha dikasih harta oleh Allah. Fa anta idza sami'ta kalama hadzaini rajulaini istahmaqtahuma wa sakhirta minhuma. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau ente melihat orang yang seperti ini, mendengar ucapan dari dua orang seperti ini, pengen punya ilmu tanpa belajar, pengen punya harta tanpa usaha, istahmaqtahuma, engkau katakan ente bodoh, ente dungu, pengen punya ilmu tapi nggak mau belajar, ente dungu, tolol, pengen punya harta tapi tidak mau usaha. Wasakhirta minhuma, kalau engkau lakukan seperti itu ente akan diperolok-olok orang. Nih dia orangnya, pengen pinter tapi nggak mau belajar. Nih dia orangnya, pengen kaya tapi tidak mau usaha. Subhanallah. Sekali lagi, meskipun ada orang-orang yang memang itu dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu syuruk. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah ini atau masalah-masalah yang lain, tafadhol. Hal min soal, ada yang ingin bertanya, silakan. Saya sudah ada spare waktu tadi, meskipun kita sudah mendengar waktu syuruk itu sudah masuk. Kata para ulama mungkin ada jeda waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silahkan sebelum kita nanti ambil waktu untuk salat syuruk, yang pahalanya itu seperti orang yang haji dan umrah sempurna. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah yang kami sampaikan atau masalah yang lain, kami persilakan. Hal min soal. Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bapak-bapak, cukup. Pintar-pintar semuanya, alhamdulillah. Subhanallah. Iya. Ini bab ini kami pikir cukup. Bab tentang ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang ini
Ustaz, masih cukup panjang ini, Ustaz. Ada nanti ma'asi al-qalb. Kalau ini kan ma'asi al-jawari, mata, tangan, kaki. Nanti ada qalb. Ini bahasan Imam Ghazali sebetulnya ini lebih dalam lagi di ma'asi al-qalb. Ini di buku ini juga ditulis ini nanti. Kata beliau, as-sifat al-madhmumah fil qalbi katsirah wa tariqu tathhiril qalbi min radha'iliha tawilah. Sifat-sifat tercela itu di dalam hati seseorang itu banyak sekali sifat-sifat tercela. Dan cara membersihkan hati dari sifat-sifat tercela tadi ini perjalanannya cukup panjang. Wasabilul ilaj fiha ghamid. Dan menyelesaikan masalah ini, penyakit hati itu tadi, ini ghamid itu sulit, enggak gampang, samar. Wa qad indarasa bil kulliyah ilmuhu wa amaluhu. Bahkan kadang-kadang kata Al-Imam Al-Ghazali indarasa, hilang secara keseluruhan ilmunya. Maksudnya banyak yang enggak tahu nih. Li ghaflatil khalqi an anfusihim. Karena kita lalai terhadap jiwa kita sendiri dan kita lebih menyibukkan dengan urusan dunia. Insyighaluhum ay istighaluhum bidza kharifid dunya. Nah, ini kata Imam Ghazali, wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Ini. Jadi kalau sudah berbicara tentang as-sifat al-madhmumah wa tariqatu ilajiha ay sabilu ilajiha, ini adanya banyak di buku Ihya Ulumuddin. Tapi di sini juga nanti ada juga fi rub'i al-muhlikat wa rub'i al-munjiyat walakinna nu'adziruka an salasan min khaba'ithil qalb. Tapi di sini ada 3 saja nanti yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam buku ini. Ada misalkan as-syahih, al-hasud, itu sifat-sifat Arya, al-ujbu. Sebagian saja, tidak semuanya dibahas di dalam buku ini. Cukup? Betul, ya. Ya ini kan bagian dari Ihya Ulumuddin. Ini ringkasan sebagian kecil dari buku Ihya Ulumuddin. Jadi memang kalau ada orang pengen bertasawuf, itu kalau belum baca Ihya Ulumuddin belum bertasawuf tuh. Tasawuf itu bagaimana sih? Tasawuf itu artinya begini loh. Kita sudah ibadah nih secara fikih. Tapi kalau dalam kajian tasawuf itu ibadah kita itu belum ada apa-apanya. Maka kalau orang secara fikih itu, nggak ada di fikih itu rukun sholat itu khusyuk, nggak ada. Nggak ada di dalam fikih. Rukun sholat itu apa? Pertama niat, takbiratul ihram, baca suratul fatihah, ruku, sujud. Nggak ada khusyuk. Tapi Imam Ghazali ini tasawuf. Rukun sholat adalah khusyuk. Jadi man lam yakhsha lam yusolli. Kalau dia tidak khusyuk dalam sholatnya ya belum sholat. Itu. Orang mencari nih. Saya bekerja dari pagi sampai sore misalkan. Di sekolah begini, pulang bawa uang hasil kerjaan saya beri makan anak-anak saya. Itu kalau menurut kita itu halal sudah, tidak ada dosanya. Tapi Imam Ghazali belum tentu katanya. Jangan-jangan engkau bawa sesuatu buat anak-anakmu, sementara anakmu main ke rumah tetanggamu, anak tetanggamu melihat mainan anakmu lalu dia nangis, ente sudah berdosa. Itu tasawuf itu. Tasawuf memang subhanallah. Dan ini ada komplitnya itu di dalam buku Ihya Ulumuddin. Kalau ini sebahagian kecil dari yang ada di Ihya Ulumuddin. Ini tashil. Ini kayak pengantar lah begitu. Memudahkan orang. Kami ini pernah juga ngaji bersama dulu. Allah yarham Al-Hafidh Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah. Dia yang hafal Al-Quran,
yang jadi murid kesayangan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ketika dulu di Saudi Arabia, kami ngaji tentang tasawuf itu, Ihya Ulumuddin. Tapi memang berat. Kajian tasawuf itu berat sekali. Dan ini baru sebagian kecil. Bukunya saja tipis kan segini, Pak. Ini Bidayatul Hidayah. Permulaan orang mendapatkan hidayah. Ayo mulainya dari sini. Kalau mau lebih dalam nanti kita baca kata Al-Imam Al-Ghazali seakan begitu. Ayo baca kitab Ihya Ulumuddin. Itu. Terima kasih. Cukup ya Bapak, Ibu, cukup. Sudah masuk waktu syuruk. Kita sholat isyraq 2 rakaat. Kata Nabi, man shalla as-subha fi jamaah, sembahyang subuhnya berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir, termasuk duduk di majlis ilmu, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Ini karena suasananya sedang mendung saja. Kalau tidak mendung ini matahari pasti sudah bersinar. Sampai terbit matahari, kata-katanya summa itu nggak langsung, ada jeda waktu. Maka ulama-ulama mengatakan itu jeda waktunya 10, mungkin kalau dihitung dengan menit itu 10 sampai 15 menit. Summa yusalli qama yusalli raka'ataini. Summa kemudian dia berdiri salat 2 rakaat. Salat apa? Ulama cenderung mengartikan salatul isyraq. Tapi ada lagi ulama mengatakan salatul duha bi awalil waqt. Salat duha di awalil waqt. Jadi nanti silahkan antum niatnya boleh. Sholli sunnatal isyraq, sholli sunnatal duha, boleh. Enggak apa-apa. Rakaat ini itu kata Nabi, apa ganjarannya? Ka'ajari hajjatin wa umratin. Itu pahalanya seperti orang yang haji dan umrah. Subuhnya berjamaah, duduk berzikir, duduk di majelis ilmu, matahari terbit, jeda waktu sebentar, sholat 2 rakaat, sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu. Itu pahalanya kata Nabi seperti pahala haji dan umrah. Lalu Nabi bilang begini 3 kali, tamatin, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Meskipun kewajiban haji belum gugur. Jangan, wah kalau saya udah sholat isyraq nggak usah haji lagi. Nggak bisa. Kewajiban haji masih tetap harus ditunaikan. Tapi ini pahalanya seperti orang yang pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.